Sobat Antara, kembali lagi di Cerita dari Selatan. Masih bersama saya Afud Syafril dan juga Drusela di hati. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Siapa nih, Fud? Masih Drew, bahwa kita Cerita dari Selatan selalu mengangkat orang-orang dari selatan. Enggak sih. Maksud saya mengangkat orang-orang yang atau tokoh yang inspiratif ya, motivat, tentunya. Dan ceritanya memotivasi. juga pasti menginspirasi banyak pihak Iya, dong. emang kita doang ceritanya cuma Apa? di sini aja di kantor. Jadi kali ini Drew dan saya yang ternyata Drew masih betah. Kok masih betah sih Drew? Bayaran gue cukup sih, Fud. Oke, aku berarti yang kurang, nanti ku minta lah. Kali ini kita kedatangan tamu Drew, seorang penulis Penulis buku Penjelajah Rempah. penjelajah rempah. Betul. Maksudnya apa ya? isinya, Dia menjelajah isinya dapur buku atau tentang gimana ya? apa? Nah, kita tanya Dian. Gimana Dian kabarnya? Halo Mas Selamat Afud. Halo. datang. Selamat datang Dian di acara Cerita dari Selatan. Terima kasih sekali sudah mengundang. Ya, biasanya maksimal paling betah 2 menit Dian. Oke, nanti kita lihat. Enggak 2 menit lah. 3 menit. Oh iya 3 menit. Jadi Dian selamat datang sekali lagi di Cerita dari Selatan dan kali ini kita pengen mengundang Dian untuk berdiskusi bareng bersama kami. Duo Drew Cerita. apaan sih Drew Afud? Drew dan Afud ini pengen Duput. mengorek bahwa apa sih sebenarnya tentang penjelajah Rempah. dan judul bukunya Rumah di Tanah Rempah. Oke. Penjelajah rempah itu sebenarnya semacam apa ya? Mungkin alter egonya dari aku kali ya. Oh, Jadi Lu ngerti nggak? Alter ego apaan? ini dong. Ngerti ya? Avatar kan? Doraemon. Iya. Jadi sebenarnya buku Rumah di Tanah Rempah ini dimulai dari perjalanan yang aku lakukan di tahun 2014 sampai sekitar 2018 sebenarnya. Kemana ya keliling ke Indonesia sebetulnya. Oke. Ke tempat-tempat di mana itu sangat lekat dengan sejarah dan juga tradisi rempah-rempah baik itu di masa lampau kaitannya dengan sejarah rempah di era kolonialisme maupun tradisi rempah yang kita tahu sampai sekarang. Seperti misalnya kita bisa lihat atau rasakan itu lewat tradisi kuliner dan juga kebun-kebun rempah-rempah itu sendiri. Jadi sebenarnya buku ini diawali dengan ambisiku sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai anak yang lahir dan besar di era Orde Baru, berusaha mencari tahu ataupun mengeksplorasi sebetulnya seperti apa sih sejarah dan identitas Indonesia, siapa saya sebagai orang Indonesia. Dari rootnya rempah itu. Tapi tunggu, tadi 2014 sampai 2018 dulu. Berarti kan Cukup 7 lama ya. tahun ya? Iya. 4. Ini enggak nyambung nih. Aku mau ngelucu loh. Gue ketahuan banget anak IPS bukan anak IPA. Aku mau lucu jadi nggak lucu kan karena kamu nggak nyambung. Kita ketawa lagi. Ya udah, berarti itu bukunya 4 tahun. Sebenarnya bukan bukunya yang 4 tahun Oh, sih, tapi sebenarnya jalan-jalannya jalan-jalannya. nyicil. Jalan-jalan Saya nyicil. kira 4 tahun. Ini buat independen mungkin ya. Iya, jadi Ember. untuk bisa jalan-jalan terutama misalnya ke kawasan Indonesia Timur itu kan bukan cuma jauh ya, tapi juga mahal sekali biaya transportasinya. Jadi harus nabung. buku. Nah, yang gue penasaran tuh kenapa sih rempah sih gitu? Nah, apa kolerasi? Untuk anak muda gitu ya. Kenapa rempah gitu? Kenapa rempah? Sebetulnya ini muncul dari pergulatan aku sendiri di rumah misalnya. Sebagai orang Indonesia pada umumnya ya, saya kecil tinggal dengan ibu saya, di mana ibu saya itu selain dia juga bekerja sebagai tulang punggung keluarga, dia juga suka masak. Dan bau-bau tentang rempah, bau-bau tentang aroma Gak usah itu tersinggung kalau ngomong bau-bau. itu harum wilayah loh, mungkin ya, bau-bau. aroma ya, mungkin kita sebut aja aroma ya. Aroma-aroma makanan itu kan muncul dari dapur rumah dan dari situlah kemudian aku mulai mempertanyakan sebetulnya bagaimana sih sumber-sumber dari aroma ini, makanan ini, bagaimana, dan sebetulnya rempah itu jadi semacam kalau kita ibaratkan aku yang ada di rumah dan juga kita di rumah ada dapur, aku coba menganalogikan bahwa bagaimana ketika Indonesia itu adalah suatu rumah dan di mana pintu masuk untuk bisa mengenal apa atau bagaimana sih Indonesia itu sebagai suatu identitas kebudayaan. Jadi masuk lewat dari aroma itu, aku coba membawi aroma itu dan juga pergi ke tempat-tempat di mana tradisi rempah berada dan
memulai banyak sekali obrolan dengan orang-orang Indonesia atau masyarakat, katakanlah mungkin masyarakat pinggiran ya, kelompok-kelompok minoritas yang tertindas ataupun mereka yang tinggal di garda depan Indonesia atau katakanlah kita pernah kenal sebagai pulau-pulau terluar. Jadi ngobrol banyak hal tentang keindonesiaan dari dapur, dari kedai-kedai kopi maupun dari kebun-kebun rempah. Dan sebenarnya sebagai anak dan remaja yang besar di era Orde Baru, itu narasi rempah kayaknya mewakili sesuatu yang gamang ataupun absurd ketika itu dihubungkan dengan sejarah maupun identitas kebudayaan. Jadi dari situlah kemudian mulai mencari tahu seperti apa sih misalnya Indonesia ini wajahnya lewat rempah-rempah. Nah, pertanyaan kita itu kita sempat sedikit membaca dan sedikit melihat sisi ceritanya ini bahwa ada sisi buruk juga dari kenapa rempah ini dulu sejarahnya itu menjadi sangat diburu dan menjadi kita terjajah. Ada analogi yang mengatakan bahwa rempah itu lebih dari emas. Iya, emas hitam. Mas. Emas kumambang. Lebih dari mas. Nah, ini benar gak sih Dian bahwa rempah ini mempunyai sisi kelam atau sisi buruk ketika kita bicara mengenai penjajahan atau kolonial? Ya pastilah ya, mungkin kita akan balik lagi ke era kolonialisme karena itu adalah sejarah yang membentuk Indonesia. Tapi buat aku sendiri besar di era Orde Baru dengan buku-buku sejarah, aku tidak memahami misalnya konteks bagaimana para penjajah ataupun orang-orang kulit putih di masa lalu itu datang ke kawasan di Nusantara yang kini menjadi Indonesia, mencari rempah-rempah terus kemudian menjajah. Jadi dari situlah kemudian berusaha mencari konteks ataupun narasi alternatif sebetulnya apa sih yang menghubungkan rempah Indonesia dan juga sejarah dari kolonialisme sebagai bagian dari kita. Jadi sebenarnya menarik ya ngomongin rempah-rempah gitu. Kita tahu kalau misalnya mau romantis sedikit di abad pertengahan bagaimana orang-orang Eropa itu dengan keterbatasan pengetahuan mereka ataupun teknologi yang dimiliki saat itu di mana rempah-rempah sudah bisa mereka cicip lewat pedagang-pedagang Arab, mereka itu nggak tahu dari mana sih sebenarnya sumber rempah-rempah ini. Apa yang bikin benda-benda mungil dan magis ini punya aroma dan juga punya rasa yang spesial. Mungil dan magis. Kenapa mungil dan magis? Ya memang kecil. Karena dulu di Eropa magis, abad pertengahan mereka yang belum pernah keluar Eropa ataupun melakukan pelayaran ataupun penjelajahan itu tahu misalnya kayu manis itu adalah sarang burung phoenix. Luar biasa, itu mitos zaman dulu atau gimana itu? Ternyata dulu kita memiliki banyak mitos di rempah. Iya, Nah, untuk luar mengetahui biasa. mitos itu sebenarnya apa yang terkandung ketika memancing para penjajah dulu ternyata tertarik rempah itu, apakah memang karena khasiatnya atau karena mitosnya? Nah, untuk menjawab itu Dian, kita break dulu, kita akan menuju ke segmen selanjutnya. Oke, masih bersama kami Ru dan juga Afud. Loh, Aku seperti tidak wakilin. Biar gajimu masuk ke aku bayarannya. gak apa-apa sih, gue jadi gabut kan. Baik, tadi ada pertanyaan dari kita Dian bahwa penjajah dulu. Kita taunya sih VOC sih ketika zaman kita, mungkin ketika saya Zaman kita belum lahir tentunya. SD kan dulu udah SMA ya. Aku SD dulu udah Mohon SMA. maaf, saya masih muda. Iya, oke. Itu bahwa penjajah itu apakah memang benar tertarik dengan rempah itu karena khasiatnya yang dulu sih pelajarinya karena menghangatkan tubuh ya? Atau sisi magis. Nah, itu bagaimana Dian? Sebenarnya semuanya sih ya, karena dulu pedagang-pedagang Arab itu kan gaya marketingnya pada saat ngejual rempah di abad pertengahan di Eropa ataupun di kota-kota seperti London, Venice dan lain-lain selalu membawa kisah ataupun cerita tentang rempah-rempah. Bagaimana cengkih itu mungkin dari Taman Firdaus, dari suatu tempat di mana musim semi ada sepanjang saat gitu ya. Jadi sebetulnya dan juga rempah-rempah dengan aroma dan kekasannya itu juga menghiasi altar-altar. Jadi pasti ada kaitannya dengan spiritualitas dan juga dipercaya sebagai afrodisiak gitu ya.
Tapi yang jauh lebih penting adalah kemudian cerita-cerita ataupun mitos-mitos dan juga pemanfaatan tentang rempah membawanya kepada nilai dari rempah itu sendiri sebagai komoditi dagang. Sehingga kemudian itulah yang mengundang orang-orang Eropa, terutama misalnya keluarga kerajaan ataupun bangsawan, itu mau menginvestasikan modal ataupun uangnya untuk membiayai penjelajahan-penjelajahan terhadap apa yang mereka sebut dunia baru, tempat di mana sumber rempah itu berada. Jadi sebetulnya itu menarik dan itu kemudian membawa kita pada cerita bagaimana Portugis dan Spanyol bisa sampai di Maluku yang disusul kemudian dengan Belanda dan Inggris. Dan pastinya kita akan nyebut tentang VOC ya, dan itu adalah perusahaan multinasional pertama yang kemudian melakukan kebijakan monopoli dagang rempah. Jadi sebenarnya ngejajah kita ini perusahaan. Perusahaan ya. Luar biasa ya. Dan strategi marketingnya luar biasa loh. Ada PR-nya kayak ya. Lu mau Indonesia, ngelamar. aku mau jajah loh. Gitu. Dia marketing dulu, diplomasinya. Gitu loh. Besok-besok lu kalau jualan kue atau apa lu harus ini sisi spiritual harus lu keluarin. Enggak mungkin bahasanya bukan menjual, aku mau menjajahkan. Menjajakan Iya, kue. Tapi Dian, kita sempat mendengar bahwa ada cerita misteri ketika Dian melihat potensi rempah itu di Sumatera. Salah gua. Ini baru misteri. Ini. Mohon maaf newbie. Ini host magang ini. Bukan, matiin dulu. Jadi ada cerita misteri bahwa di Sumatera Selatan ya? Atau Apa tuh? bahwa ciri khas empek-empek ternyata memiliki cerita sendiri, bahwa ada pulau-pulau tertentu yang ternyata Dian setelah bukan meriset tapi mendalami, itu ternyata ada misteri cerita yang dimana mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata ada cerita di balik itu. Boleh disampaikan? Sisi Ya, lainnya. sebetulnya buku Rumah di Tanah Rempah ini nggak cerita melulu tentang masa lalu ataupun berusaha membuat narasi romantis tentang rempah-rempah, tapi melihat situasi di mana tradisi rempah itu berada, masyarakat ataupun kota ataupun wilayahnya itu seperti apa. Jadi ketika aku berkunjung ke Sumatera Selatan, terutama Palembang, siapa sih yang nggak kenal Palembang dengan Yoi. pempeknya gitu ya. Ini Yang terkenal kota, soto Makassar tuh ya. waduh. Mohon maaf. Salah Pak. Jelas ya sebenarnya. Jadi sebetulnya menarik karena Palembang juga kan diduga sebagai ibu kota kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, yaitu Sriwijaya. Sriwijaya. Jadi aku datang ke Sumatera Selatan, tepatnya ke Palembang, dan mencicip ke kedai-kedai pempek yang ada di sana, cerita-cerita dengan masyarakat sekitar, dan menemukan narasi yang menarik menurut aku, yaitu ketika orang Palembang konon itu berhenti makan pempek gitu. Oh, Cocok kan? bener kali Benar. ini. Lulus. Tapi sampai berhenti. Padahal ini ciri khas kan? Iya luar biasa ini. Kenapa Ya. bisa sampai berhenti? Sebenarnya pempek sendiri mewakili suatu bentuk perpaduan budaya Melayu dan juga Tiongkok ya, karena kita tahu asal katanya aja pempek itu dari asal kata konon katanya dari panggilan paman Tionghoa laki-laki ape, jadi kemudian pempek orang Melayu melafalkannya. Jadi makanan pempek dulu itu masih dikonsumsi dengan material ikan belida dari Sungai Musi. Dan sebetulnya di Sumatera Selatan atau di Palembang itulah kita kemudian bisa menggali cerita tentang peristiwa yang kerap kali mungkin apa ya, jadi kayak hantu di Indonesia. Ini gue jadi yaitu- penasaran banget. Dia Makanya. romantis banget ini kata-katanya ya. Narasinya, Ini narasinya ini ya. storytellernya. Ini yang mana nih buruan nih hantunya mana ini gitu kan. buat aku sendiri sebagai anak muda penting banget untuk tahu satu babak sejarah dari Indonesia yang warnanya itu abu-abu, mukanya nggak jelas, samar, dia bisa jadi punya muka yang serem tapi mungkin juga nggak juga gitu. Oh, jangan kayak gitu dong. Teman saya nanti tersinggung. Aku takut berubah. Aslinya Saya keluar. tersinggung dia. Ya itu adalah peristiwa pembersihan 65 Oke. transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana konon ceritanya dari narasi beberapa orang yang aku temui itu terjadi pembantaian terhadap simpatisan PKI atau orang-orang yang diduga terlibat dengan PKI, di mana mayat-mayat mereka dibuang di Sungai Musi. Sungai Musi. Di mana Di mana korelasinya ya sama pempek?
Kan ikan, iya ya ikannya ya. Ya, Oke. dulu orang-orang Palembang makan ikan belida dari Sungai Musi dan katanya sih pada saat tahun-tahun pembersihan 65 itu Sungai Musi itu warnanya merah dan juga punya bau bangkai yang menyengat. Jadi mereka tidak mau makan ikan belida yang ikan belidanya itu hidup dan makan dari bersama mayat-mayat yang ada di sana. Wow. Tapi itu cerita yang dituturkan Serem juga. dari orang yang aku temui soal Betul. kebenarannya seperti apa. Ya aku rasa itu juga PR kita Perlu bersama riset ya. lagi. Iya, iya. Tapi yang menarik adalah ketika kita ini kan buku ditulis dengan perjalanan juga ya, sambil traveling ya dia. Ya. Dan ternyata traveling itu nggak sekedar foto-foto nikmatin keindahan alam, ternyata kita juga bisa menggali kuliner hingga bumbu-bumbu itu ternyata di balik itu ada cerita yang menarik ya, Food ya. Tuh, Iya, luar biasa. Kamu Nah. kalau jalan-jalan emang apa yang digali? aku paling jauh ke Tangerang. Apa yang digali? Yang digali Nafkah. tanah lah. Mungkin kedalaman kita menggali beda cara Iya, pandang iya, penulis. iya. Nah tapi kalau bener juga tadi berhenti makan pempek karena di situ pembuangan mayat. Bayangin Ru, kamu makan Oke. pempek ternyata lu kok jari ini. Ya kan? Gue seneng banget ya. Baru punya mainan baru. Nah, tapi Dian sendiri ketika memulai perjalanan menjadi seorang penulis ini bahkan mungkin bisa dibilang travel blog ya atau Ya aku ngeblog juga kok. Travel blogger juga singkatannya ya. apa sih Ya. travel blog? Tablog ya? Travel blogger. Nah, itu ketika menjelajah di Indonesia, apa yang paling menarik atau Cerita paling, yang paling susah berkesan. atau paling berkesan? Makanan dong. Daerah mana? Sebetulnya kalau ngomongin makanan itu jadi kayak pemicu utama ya gitu. Ketika kita ngomongin berbagai topik gitu, mulai dari topik santai tentang apa ya, santai politik ya. Kalau ke kedai-kedai kopi di berbagai tempat itu ngomongin politik itu sesuatu yang santai sebetulnya. Iya. Jadi ngomongin banyak hal gitu lewat makanan ataupun kopi itu menarik sekali karena orang kemudian jadi bisa apa ya, lidahnya tuh santai ya, jadi lentur gitu. Dan kedekatan itu menjadi sangat tidak berjarak lagi gitu. Jadi sebetulnya ngomongin makanan itu enak banget. Dan favoritku sih kalau misalnya datang ke berbagai tempat di Indonesia di mana tentu aja punya sejarah ataupun tradisi rempah, terutama kota-kota kolonial, pasti di situ ada pecinan, Chinatown. Dan buat aku menarik banget dengan pecinan yang ada di kota-kota di Indonesia. Ini bukan cuma soal suasananya yang sangat beragam atau hibrid gitu ya, tapi makanannya tuh Kok gue Istimewa jadi ya? lapar ya Put ya? Ini ngomongin rempah atau ngomongin jam makan siang sih? Kita nanti makannya cuman pakai kerupuk sih. Oh gitu ya? Nggak Ada. rempahnya banyak. Tapi ada tempat favorit nggak mungkin di Papua mungkin atau di Karena kan ini di dalam buku kan cerita ini dari Sabang sampai Merauke ya? Atau ya gimana? dari Iya. Aceh sampai Papua Barat. Nah dari semua itu apa yang paling menarik dan berkesan? Buat aku sendiri perjalanan ke Papua Barat itu berkesan sekali karena aku sendiri sebagai orang Jawa yang lahir dan besar di Jakarta, Jawa tiba itu. ya Ya, podo. kita punya banyak sekali potret yang buat aku itu sangat sepotong-sepotong tentang Papua. Jadi ada banyak tentu saja label-label dan juga berbagai apa ya kita sebutnya stereotype ya untuk kita bicara tentang Papua. Jadi waktu itu aku kemudian berkunjung ke Papua Barat, tepatnya menelusuri kota Sorong, lalu sempat juga menginap di kampung-kampung masyarakat adat di Malaungkarta, bahkan sampai ke Pulau Friwen Raja Ampat. Nah, Dan itu apa tuh yang ditemuin di situ? dan itu luar biasa sekali buat aku, berkesan untuk berinteraksi dan juga tinggal di rumah-rumah masyarakat asli Papua ya. Apa bedanya ketika menginap di Papua Barat itu bersama dengan Sama menginap teman-teman? di rumah Afud. Belum pernah. Aku belum punya sono. Apartemen bukan rumah lah. Ya tentu ada yang berbeda pasti makanannya, enggak sih? Makanannya itu udah pasti ya. Iya kan? Karena
Makanannya tuh kalau misalnya seperti di Kampung Malaumkarta ya, itu sekitar 2 atau 3 jam dari kota Sorong, jadi masuk melintasi hutan di sana. Kampungnya itu ada di tengah hutan, tapi berhadapan langsung dengan pantai ataupun laut. Eh, itu ikannya luar biasa segar, bumbunya sederhana, tapi mungkin karena kesederhanaan, tapi dengan material yang fresh itu ya, yang bikinnya jadi istimewa. Jadi luar biasa banget. Di Papua Barat tidak banyak makanan dengan aroma ataupun bumbu yang melimpah seperti di Sumatera ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi buat aku itu yang jadi spesial sih. Nah, kalau kita ngomongin rempah lagi nih, di balik makanan kan pasti ada rempah-rempah dong. Oh. Dari Sabang sampai Merauke pasti pakai rempah-rempah dong makanan itu. Nah, kalau kita ngomongin rempah, bisa dibilang bahwa dulu itu rempah itu sangat berharga sampai kita dijajah kan pada saat itu. Dan sekarang juga ketika pandemi nih Dian, rempah itu semakin diburu dan sama sebenarnya berharga. Bagaimana Dian melihat itu? Ya buat aku rempah itu punya konteks yang di masa lalu membuat bangsa-bangsa di Nusantara yang kini Indonesia itu punya suatu rasa senasib sepenanggungan atas penjajahan yang dilakukan oleh VOC maupun kemudian oleh orang-orang kulit putih lainnya hingga Senasib sepenanggungan. pemerintah Hindia Belanda. Iya, Oke. karena dengan bagaimana VOC dan juga pemerintah Hindia Belanda berusaha mengeksploitasi, bukan berusaha ya, sudah gitu ya, mengeksploitasi kita gitu Tepat, dengan kerja paksa, dengan Ya. monopoli dagang dan lain-lain, di mana ada penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk Yes. buruh dan petani. Jadi aku rasa itu menghubungkan kita dengan sejarah dan juga konteks rempah. Lalu kemudian kita tahu di masa Revolusi Nasional tahun 45 sampai 49 itu masa-masa pergolakan dan perjuangan puncak-puncaknya nih buat kita untuk meraih apa yang kita sebut dengan kemerdekaan sehingga lahirnya Ya. Indonesia. Jadi buat aku penting sekali ketika kita bicara tentang rempah saat ini bukan cuma manfaatnya, tetapi juga kita harus memikirkan sebetulnya rempah-rempah itu sumbernya dari mana. Ada sosok-sosok maupun kerja keras petani yang menghasilkan itu, dan itu aku rasa penting untuk kita melihat ataupun menengok kembali seperti apa kondisi petani-petani kita saat ini, terutama mereka yang memproduksi rempah. Karena buat aku kesadaran itu penting untuk kita tahu dari mana sumber dari makanan ataupun rempah-rempah yang terhidang di meja makan ataupun dapur kita. Jadi dulu, Oke. aku sempat mengira bahwa Dian ini dia seperti koki. Apa tuh? Koki Awalnya. atau penulis sih? Ya, koki yang dia memahami rempah itu hanya sebagai Iya. bumbu gitu. Tapi ternyata Dian ini menuliskan rempah sebagai cerita lain, sisi ketika ada filosofi lain kok, ada hal-hal lain Yes. yang bisa disampaikan ketika rempah ini sejarahnya bukan hanya makanan, tapi ada Ada sesuatu yang lebih berharga di balik itu semua. historis, sebenarnya. bahkan Iya. ada sampai tadi di mana Palembang. Ya. Ada menjadi sejarahnya bahwa empek-empek dulu tuh dari mana Tiongkok ya, Ada campuran tahun namanya. tanpa empe-empe pada saat itu ya. Nah, untung namanya panggilan paman kalau panggilan paman Cina ya tadi ya. Ya, PAP. Karena PAP. dulu pempek itu dijual sama Paman-paman. paman Tionghoa. Jadi mereka manggilnya Oh. PAP gitu untuk mau beli pempeknya gitu. Kalau di Jawa untung bukan nggak di Jawa ditemuinya. Nanti disebutnya Depak D. Makanan Depak D. Atau Bamba. Ya. Bamba. Aduh, tapi aku juga penasaran nih, ada cerita lain nih sebenarnya, katanya sampai diperbutin ya waktu itu ya. Cuman jangan dijawab dulu mungkin ya, setelah Segmen pesan-pesan yang satu berikut ini. ini. Yeay, masih di sini. Masih kembali lagi di Cerita dari Selatan. Nah, Bosen sama lu, Fut? ya nanti bisa lah. Aku Yang minta lainnya, yang ganti. gantengan dikit Padahal gitu. produsernya aku yang minta ganti. Ini anak baru songong banget sih. Kayak gini lah Dian, saya dapatnya. Ya gimana lagi lah. Ini titipan bos. Oke. Gue pakai orang belakang. Jadi bongkar rahasia kan. Jadi ketika tadi kita membahas bahwa ini penjelajah kuliner ternyata. Buku ini tentang cerita rasa tentang kuliner, bahwa tadi dulu sempat tanya ada perebutan. Pada saat itu, karena aku pernah dengar cerita bahwa sampai rempah itu ditukar loh sama Manhattan pada saat itu. Manhattan? Bener? Atau Apakah enggak?
Ya itu sebetulnya rempah kemudian menghubungkan kita pada relasi-relasi yang urusannya itu betul-betul melampaui diri kita sendiri dalam artian bahwa rempah itu kemudian menjajah membawa Portugis dan Spanyol menjajah kita, terus kemudian disusul dengan Belanda dan Inggris dan dulu menarik sekali itu apa yang tadi Drew singgung ya soal bagaimana Belanda dan Inggris melakukan tukar guling kekuasaan atau wilayah yang ada di Nusantara atau kini Indonesia itu dengan tempat-tempat lain yang juga menjadi jajahan mereka atau koloni mereka. Jadi cerita menarik antara Belanda dan Inggris atau dulu dalam konteks perdagangan itu ada VOC kalau misalnya Belanda dan Inggris itu ada EIC. Jadi mereka itu saling tukar guling. Pulau Run itu yang pulau sangat kecil dan sampai sekarang itu mungkin masih dianggap sebagai salah satu tempat yang dalam tanda kutip terpencil ya karena pembangunan masih sangat sedikit sekali di sana, pembangunan infrastruktur dan itu tuh ditukar dengan Manhattan yang kita tahu Manhattan New York sekarang kayak apa gitu. Jadi waktu itu Belanda melakukan perjanjian dengan Inggris yang semula menguasai Pulau Run itu ditukar dengan Manhattan supaya Belanda bisa memonopoli perdagangan rempah dan juga menguasai sumber-sumber rempah itu secara genap di pulau-pulau di Nusantara. Jadi itu menarik banget. Seberharga itu ya? Ya. Luar biasa ya? Kamu Bisa jadi kamu mahal kurang mungkin berharga ya? apa? Aku nggak berharga. Nggak ada harganya. Aku sama kerupuk. Mau di diskon aja nggak ada yang mau beli pun. Iya. Harga miring sampai ambruk nih. Itu juga sama seperti misalnya dengan Bengkulu ditukar dengan Singapura atau kawasan-kawasan yang sekarang menjadi Singapura dan Malaysia di sekitar Selat Malaka. Pada antara saat Belanda dan itu Inggris. karena rempah. Ya, jadi itu membawa kita Wow. pada Ada apa ya? Iya. Masalah ekonomi politik dunia ternyata gitu loh. Dahsyat ya Tapi ternyata cerita di balik itu ini semua. kembali lagi ke buku sebagai penjelajah kuliner, Rian. Paling enak kuliner mana? Nah, bingung pasti dia jawab. Dia udah mana ya? Soal lidah. Aku kan? rasa Iya. menariknya sebenarnya tentang makanan adalah itu penting banget untuk ketika kita jalan-jalan tidak menilai sesuatu itu enak atau tidak enak. Karena itu kayak menutup diri kita sendiri untuk bisa mengeksplor lebih jauh sebenarnya. Karena setiap makanan di setiap tempat itu punya kekasan yang berbeda. Orang sana pasti akan bilang makanan mereka yang paling enak dibandingkan dengan tempat lain. Jadi aku rasa nggak perlu dinilai enak atau nggak enak karena beda. Orang-orang Bali misalnya punya tradisi makan babi guling. Lalu bagaimana dengan orang-orang Muslim Jawa misalnya yang menganggap bahwa babi itu adalah makanan yang haram. Itu kan sesuatu yang punya konteks budaya kaitannya dengan agama juga. Yang menarik sebetulnya di Aceh. Aceh. Apa itu? Kenapa menarik? Dari Bali, Sorong sampai akhirnya Aceh. Kenapa Aceh, ini? ya Aceh itu katanya sih konon Aceh itu singkatan dari Arab. C-nya itu Cina, E-nya Eropa, H-nya itu Hindia atau India. Jadi dari situ kita tahu sebetulnya masyarakatnya Aku tuh baru tahu loh ini. hibrid banget. Hibrid itu dalam artian sangat beragam dan juga multikultural. Jadi kalau kita tahu pernah belajar sejarah itu ada Samudra Pasai gitu. Jadi kota Banda Aceh sendiri dulu dikenal sebagai salah satu kota ataupun pelabuhan rempah Pintu lah ya. utama Iya. di dunia, bukan Iya. cuma di Asia Tenggara. Jadi Di dunia. iya, dan rempah yang paling spesial untuk di Aceh spesifiknya kita bicara adalah lada ya. Ya. Dan kalau misalnya datang ke Aceh terus kita makan yang namanya kari Aceh. Dari Aceh. Dahsyat itu. Yang kental itu ya. Iya. Ini mana ya konsumsi ya? Lapar gue lama-lama ngomong Nanti sama dia. pesenin gado-gado lah. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya ngobrol sama orang-orang Aceh gitu, baik itu di kedai-kedai kari di sana ataupun di dapur-dapur orang Aceh, untuk bikin kuah karinya itu bumbu yang dibutuhkan bisa lebih dari 20 macam Alamak. rempah. Iya. Jadi Dan mungkin Bisa pada saat itu dibayangkan ya. bangsa Eropa bisa dibilang minim bumbu ya pada saat itu ya. ya aku rasa mungkin kita bisa membayangkan di abad pertengahan dulu yang mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan maritim itu bukan hanya dipicu oleh profit
untuk melihat rempah sebagai suatu komoditi dagang, tetapi juga bayangin bahwa rempah-rempah dan bumbu di sana masih sangat terbatas aksesnya dan juga pemahaman mereka. Jadi aku rasa itu juga mewakili ambisi mereka terhadap suatu kenikmatan yang bukan cuma di lidah dan di perut, tapi juga mungkin di tempat lain karena mereka menganggap rempah-rempah itu juga adalah afrodisiak gitu. Ya, Oke. dahsyat. 20 bumbu loh. Kamu 20 kalau masak bumbu. biasanya berapa tuh? Gue bawang merah bawang putih aja tuh oseng-oseng doang. Ah, mending aku berarti ya. Telepon Lu abang. apa garam doang lu? Enggak, pakai online aku pesan. Baik, Dian, terima Ya. kasih sudah mampir di. Tak terasa ya? Kerasa sih dulu. Oh kerasa ya? Enggak lah. Lapar Iya, dulu sih karena- kerasa karena lapar ternyata- ngomong sama dia. Ya. Ada banyak cerita mengenai rempah bahwa Ya, di balik itu semua yang ya. kita tahu cuman itu bumbu yang dijual di pasar, tapi ada Yes. dalam buku ini ada sudut lain, ceritanya. angle lain bahwa Iya. ada historisnya loh. Iya. Ada Dahsyat sejarahnya kenapa diperebutkan, ada cerita bahkan misterinya juga. Iya. Jadi rempah ini mungkin akan menjadi barang yang istimewa lagi ketika Indonesia mulai memanfaatkan dengan ini ya. Benar Iya. atau gimana? Jadi mungkin pemerintah Tapi perlu ini pasti menarik banget buat masyarakat Indonesia karena ada cerita-cerita lain yang ternyata gue pun ternyata gitu ya ceritanya ya. Jadi Iya. kayak baru tahu dan ini jadi menarik aja, gue pengen menggali lebih dalam gitu, Food. seenggaknya ini memberi pengetahuan tingkat literasi pembaca kita meningkat. Oke. Di saat kita sibuk buat podcast, dia udah bisa Cakep. nulis loh. Bukunya enggak ya? Iya, di saat kita sibuk podcast buat yang tren-tren, dia nulis buku. Dia asli. nulis. Nah, itu jadi luar memang biasa. dan dia survive dari menulis. Iya. Kita Iya sih, tapi menulis Kalian nanti- survive dari ngomong. kita jual suara. saya jual dia. Loh, bukan jual. Enggak. Saya enggak laku. Enggak laku. Baik, Dian, terima kasih sudah Ya. mampir di Terima kasih cerita sekali, dari Dian. Terima kasih Menarik sekali. sudah diberi kesempatan Siap. berbagi cerita. Yes. sudah mengeksplor Indonesia melalui makanan dan mungkin kedepannya perlu tamu-tamu seperti kita hadirkan biar Ya. lama-lama di sini banyak menu makanan Iya, gitu. menu makanan. Akhirnya ada yang bisa dipajang di sini kan. Pikir makanannya di bukunya. Baik Sobat Antara, demikianlah obrolan kita kala ini cerita dari Selatan. Tetap baca Antara News terus dan pahami bahwa berita baik itu ada di Antara News juga, ada anti hoax Yes. juga di sana. Yes. Dan juga ada berita-berita yang mencerahkan juga selalu Dan bermanfaat kita, tentunya ya. Betul, kita selalu sajikan di Antara News. Baik, Sobat Antara, terima kasih atas perhatiannya dan tetap dengarkan juga podcast ini di Spotify, Ya. Antara TV juga, di YouTube dan juga Antaranews.com. UC channel, antaranews.com, banyak platform podcast nanti kita sajikan. Sampai jumpa di cerita dari Selatan selanjutnya. Bye. Thank you, Terima Dian. kasih. Terima kasih.